Oke, tentang karantina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas PGRI Adibuana. Dengan kami akan mempresentasikan mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan yang berjudul struktur dan perkembangan jaringan parenkim, korenkim, dan sklerenkim. Dan mata kuliah ini dibimbing oleh Dr. Angadiani MKes atau yang biasa kita sebut Bu Yani. Nama anggota kelompok 2, 1, Nabila Afni Ul Asmi dengan NIM 2025000007. Yang kedua, dengan Elsa Septi Margarita dengan NIM 2025000011. Yang ketiga, Muhammad Syarafdillah dengan NIM 2025000015 dan ada juga Mbak Galuh Oktaviani dengan NIM 1525000065. Nah, mari kita masuk ke pembahasan tentang parenkim. Apa sih parenkim itu? Parenkim adalah jaringan dasar yang menyusun sebagian besar organ tumbuhan. Jaringan ini memiliki dinding sel, sitoplasma, dan vakuola. Sel penyusunnya renggang sehingga terdapat ruang di antara sel. Sel struktur parenkim. Ruang antar sel bisa berbentuk secara skizogen dan lisigen, di mana perkembangannya pada dinding primer terbentuk antara dua sel baru. Rongga kecil berkembang dan lamela tengah baru berhubung dengan dinding sel induknya. Dinding sel yang berhadapan dengan rongga kecil mengalami disintegrasi. Hal tersebut membuat pembentukan rongga interseluler yang dapat diperbesar. Ruang antar sel pada tangkai dan alas berbentuk karena adanya proses lisigen dan di mana susunan sel daun alas terlihat seperti ada kerusakan sel, sehingga isi sel otomatis menghancurkan diri dan terbentuk ruang antar sel. Nah, inilah bentuk parenkim. Parenkim ada 3 macam ya. Parenkim palisade, parenkim gunung karang atau spons, dan parenkim bintang. Bentuk dari parenkim palisade berbentuk tegak. Banyak kloroplast terdapat pada mesofil daun. Dan sedangkan bunga karang tidak beraturan atau tidak berbentuk. Banyak ruang antar sel terdapat pada mesofil daun. Dan pada parenkim bintang berbentuk seperti bintang ya, seperti namanya gitu. Contohnya pada tangkai bunga cana SP. Tak jaringan parenkim. Jaringan parenkim terletak hampir di semua bagian organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Pada daun, jaringan parenkim membentuk mesofil daun. Mesofil daun terdiri atas jaringan palisade dan bunga karang. Ya itulah. Ini seperti gambar parenkim di atas ya. Pertanyaan juga ini sudah jelas jaringan mesofil mencakup jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Next. Selanjutnya, pengertian kolenkim. Kolenkim merupakan jaringan mekanik yang berperan penting sebagai jaringan penguat, terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif membelah. Ciri-ciri dari kolenkim yang pertama, terdapat pada organ tumbuhan yang aktif dalam pertumbuhan dan perkembangan. 2, tersusun oleh sel-sel hidup. 3, tidak mempunyai lignin. 4, penebalan dinding tidak teratur. 5, hanya ada dinding primer. Selanjutnya, fungsi kolenkim. 1. Parenkim asimilasi atau klorenkim adalah sel parenkim yang mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua, parenkim air adalah sel yang mampu menyimpan air. Yang ketiga, parenkim udara atau aerenkim adalah jaringan yang mampu menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar. Letak jaringan kolenkim ditemukan pada batang, daun, serta pada bagian bunga dan buah. Pada batang, kolenkim bisa membentuk silinder penuh atau tersusun menjadi berkas yang memanjang sejajar sumbu batang. Sementara pada daun, kolenkim terdapat di kedua sisi tulang daun utama atau pada satu sisi saja.
serta terdapat pula sepanjang tepi daun. Jarang terdapat pada bagian akar yang berada dalam tanah. Bentuk kolenkim. Ukuran dan bentuk sel kolenkim beragam. Ada yang berbentuk prisma pendek, mirip sel parenkim, atau panjang seperti serabut dengan ujung meruncing. Sel kolenkim yang terpanjang dijumpai di daerah untaian kolenkim dan yang terpendek di daerah tepi. Kolenkim angular, penebalan di bagian sudut daun seperti seledri. Yang kedua, kolenkim lamelar, penebalan di bagian dinding sel tangan sial seperti pada bagian batang dan daun. Yang ketiga, kolenkim anular, dinding sel menebal secara merata seperti pada daun wortel. Yang keempat, kolenkim lakunar, penebalannya terjadi pada permukaan ruang antar sel. Gambar di bawah ini merupakan tipe dari masing-masing bentuk kolenkim. Pengertian sklerenkim. Sklerenkim adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang telah berhenti membelah dan tidak mengalami pertumbuhan. Jaringan sklerenkim terdiri atas sel-sel yang bersifat mati dan seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan. Dinding sklerenkim terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Next. Ciri-ciri sklerenkim, yaitu terdiri atas sel yang telah mati yang tidak mengandung lagi protoplasma. 2. Inti tidak hadir dan karenanya jaringan terdiri dari sel-sel mati. 3. Memiliki dinding sekunder yang tebal, kenyal, dan memiliki lignin. Fungsi sklerenkim yaitu sebagai alat penyokong, melindungi, dan menguatkan bagian dalam sel, memberikan kekuatan mekanik ke tubuh tanaman. Letak jaringan sklerenkim, yaitu jaringan sklerenkim biasanya terdapat di bagian korteks perisikal serta di antara xilem dan frame. Ada yang tersebar, ada yang berkumpul, beruntaian satu sama lain yang tampak seperti suatu lapisan. Ada yang merupakan saluran pada batang. Ini adalah contoh gambar jaringan sklerenkim. Terima kasih. Nah, mari kita lanjut ke studi case-nya. Studi case kelompok 2 tentang jaringan sklerenkim. Pengaruh cahaya terhadap diferensiasi jaringan sklerenkim kacang tanah. Pendahuluan. Struktur anatomi kulit buah kacang tanah terdiri dari exocarp, mesocarp, dan endocarp, sama dengan struktur anatomi kulit buah polong. Pada umumnya, mesocarp dan endocarp tersusun oleh beberapa lapis sel yang susunannya lebih longgar daripada sel-sel exocarp pada buah yang ditumbuhkan dalam keadaan terang. Sel-sel mesocarp dan endocarp berukuran kecil, sedangkan pada buah yang ditumbuhkan pada keadaan gelap, sel-sel endocarp dan mesocarp tumbuh besar. Menurut Howell, pada tahun 2000, sel-sel mesocarp dan endocarp yang membesar tersebut berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Pada buah yang ditumbuhkan dalam keadaan terang sampai 24 hari, jaringan sklerenkim tersebut tidak terbentuk. Nah, inilah gambar pada jaringan sklerenkim tersebut ya. Ini pada sisi pada pertumbuhan titik terang. Jaringan sklerenkimnya tidak terbentuk atau acak lah, nggak sesuai aturan gitu. Untuk titik gelap, sedangkan titik gelap mulai terbentuk pada umur 15 hari dan terus mengalami penebalan sampai 24 hari atau 65 hari sampai panen gitu. Penampang pelintang kulit buah kacang tanah detail pada satu bagian pada kotak pada gambar 1 ya. Tunjukkan jaringan sklerenkim pada buah yang ditimbulkan dalam keadaan terang tidak terbentuk. Nah, kan ini terbentuk agak kayak kotak dan mengalami penebalan gitu ya. Next.
Pembahasan keadaan gelap berperan dalam diferensiasi jaringan sklerenkim melalui mekanisme pengaturan kadar auksin di dalam buah. Penelitian Sulistiono dan Sulistiono 2006 membuktikan bahwa keadaan gelap akan menurunkan kandungan auksin pada kacang tanah sebagai akibat adanya peningkatan aktivitas enzim oksidase dan berkurangnya sintesis auksin pada buah. Menurut Clay dan Nelson 2005, penurunan kandungan auksin sampai pada kadar tertentu akan merangsang diferensiasi jaringan bekas pengangkut dan jaringan sklerenkim. Mulai umur 23 hari sampai panen atau 65 hari, dinding sel-sel sklerenkim terus mengalami penebalan, sedang sel-sel mesokarp dan endokarp mengalami lisis dan menyebabkan kulit buah kacang tanah menjadi lebih tipis dan keras pada saat umur panen. Penebalan dinding sel-sel sklerenkim antara lain dipacu oleh penurunan kandungan auksin dan penambahan unsur. Menurut Vaughan 1970, jaringan sklerenkim pada kulit buah kacang tanah terdiri dari sel batu atau skleroid dan sel serabut sklerenkim. Next. Kesimpulan studi case dari kelompok kami yaitu yang pertama, diferensiasi jaringan sklerenkim pada buah kacang tanah dipacu oleh keadaan gelap dan dihambat oleh cahaya. Yang kedua, keadaan gelap memacu diferensiasi jaringan sklerenkim pada buah kacang tanah melalui mekanisme penurunan kadar auksin. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.